Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum Islam Bapak Zainal Abidin Muzah, BIS MIRKH, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Neri Fitria Risamdani dengan NPM 2140501041. Saya dari jurusan Hukum Lokal A1 semester 2 Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kaidah Fikih, Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan dengan Keraguan. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan materi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama definisi dari kaidah, yang kedua dasar dalil kaidah, yang ketiga contoh implementasi kaidah, dan yang keempat macam-macam kaidah cabang. Yang pertama, definisi dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakin artinya keyakinan, la yuzalu artinya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi, maksudnya bahwa jika seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka hal yang telah diyakini tersebut jangan sampai dihilangkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Dan kaidah ini pun menunjukkan adanya kemudahan di dalam menjalankan syariat dengan cara menetapkan kepastian hukum dan menghilangkan kesulitan atau beban yang disebabkan adanya keraguan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan al-yakin, asyak, dan la yuzalu. Yang pertama yaitu al-yakin. Nah, yakin menurut bahasa artinya pengetahuan, sedangkan menurut istilah yakni kemantapan di dalam hati. Para ulama pun sepakat yakin ini dengan pengetahuan, dan yakin ini merupakan kebalikan dari syak. Namun ada beberapa tokoh yang memberi pengertian yang berbeda. Di antaranya adalah As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Jadi, yakin ini adalah suatu ilmu, pengetahuan yang mengantarkan sesuatu terhadap suatu kemantapan hati, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu yang kedua, syak. Menurut bahasa berarti anonim dari al-yakin. Juga bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Menurut istilah Imam Al-Makari, asyak adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara ada atau tidak ada. Jadi maksud syak itu benar dan salahnya ini imbang. Sebenarnya perkara ini benar apa salah, inilah yang dimaksud asyak. Lalu yang ketiga itu yuzalu, berarti keyakinan itu sendiri yang sirna, sebab hal itu mustahil terjadi, melainkan hukum yang telah terbangun berdasarkan keyakinan, itulah yang tidak akan hilang. Jadi di hidup ini, baik yang berkaitan dengan urusan kaidah, kemudian urusan ibadah, ataupun urusan muamalah dengan sesama manusia itu, kadang kan kita menemui kondisi ada hal yang membuat kita yakin, ada hal yang membuat kita ragu-ragu. Jadi dapat disimpulkan makna kaidah di atas, al-yakin la yuzalu bisyak, adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya.
suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Oke, selanjutnya itu untuk bisa memahami kaidah ini, terlebih dahulu harus mengetahui bahwa tingkat daya hati dalam menangkap sesuatu selalu berbeda-beda. Ya, ini yang pertama itu al-yakin, secara bahasa mengetahui dan hilangnya keraguan. Al-yakin merupakan kebalikan dari al-syak. Bisa disimpulkan bahwa al-yakin adalah bentuk penetapan dan penenangan atas sesuatu yang sekiranya tidak tersisa lagi keraguan. Keyakinan yang tidak ada tidak bisa dihilangkan oleh keraguan yang baru datang, dan keyakinan semacam ini tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang sederajat. Lalu yang kedua itu ghalaba al-azan. Ghalabatul azan bisa digambarkan ketika seseorang dihadapkan pada dua kemungkinan. Ia menduga salah satunya lebih unggul dan hatinya lebih condong untuk membuang salah satu lainnya yang lemah. Maka yang lebih unggul disebut ghalabatul al-azan. Terus yang ketiga itu al-azan. Menurut para ahli fikih, jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat dan bisa mengguli yang lain, namun hati enggan mengambil yang kuat dan enggan juga membuang lainnya yang lemah, maka inilah yang disebut al-azan. Sedangkan jika hati berpegang pada salah satunya dan membuang yang lain, maka disebut ghalabatul azan. Lalu yang keempat itu asyak. Asyak secara bahasa artinya ragu atau bingung. Secara terminologi, asyak adalah setara antara dua perkara, yaitu berhenti atau tidak bisa menentukan di antara dua perkara dan hati tidak condong pada salah satunya. Sementara Al-Razi menjelaskan ragu di antara dua perkara. Jika keduanya seimbang maka disebut asyak. Jika tidak seimbang, maka yang lebih unggul disebut zan, dan yang lemah disebut salah duga atau al-wahan. Selanjutnya yang kedua adalah dasar dalil kaidah. Adapun yang menjadi dasar atau dalilnya kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang pertama dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mayattabi'u aksaruhum illa zanna inna zanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimum bima yaf'alun. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Al-Quran Surah Yunus ayat 36. Jadi ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa orang lebih banyak mengikuti dugaan dan mengingatkan orang yang ikut-ikutan tanpa argumen yang jelas, sehingga diharapkan bisa menyadari lemahnya kepercayaan yang dimiliki. Lalu yang kedua itu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu zanibu kasiran minas zani inna badas zani ismu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menegaskan dugaan yang tidak berdasar adalah dosa. Dugaan menjadi dosa karena biasanya itu merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Lalu yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Artinya, apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu atau kentut atau belum, maka janganlah dia keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya.
sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim 362. Hadis di atas menunjukkan adanya keraguan bagi yang sedang sholat atau menunggu atau duduk di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Secara logika, orang tersebut dalam keadaan suci, sudah berwudu, dan orang tersebut ragu-ragu apakah ia telah mengeluarkan angin atau tidak, maka ia harus dianggap masih dalam keadaan suci, karena keadaan inilah yang sudah meyakinkan tentang kesuciannya. Sejak semula, sedang keraguannya baru timbul kemudian. Oleh karena itu, orang tersebut tidak perlu berwudu lagi sebelum mendapatkan bukti berupa bunyi atau baunya. Selanjutnya itu yang ketiga, contoh implementasi kaidah. Yang pertama itu apabila seseorang yakin bahwa dirinya pernah berhutang, kemudian dia ragu apakah dia telah membayar hutang itu atau belum, maka wajib baginya untuk membayar hutang tersebut kecuali jika pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah membayar hutangnya. Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak berwudu lagi. Lalu yang ketiga itu terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Selanjutnya yang terakhir yaitu macam-macam kaidah cabang. Yang pertama, asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya. Misal, ada seorang meyakini bahwa ia telah punya wudhu atau suci, tetapi kemudian ia ragu apakah sudah batal atau belum. Berdasarkan kaidah ini, ia tetap dihukumi punya wudhu sebab sebelumnya ia yakin bahwa ia telah berwudhu. Keyakinannya tersebut tidak bisa dihilangkan dengan keraguannya yang mengatakan bahwa ia telah mengalami hadas. Lalu yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Contoh, anak kecil bebas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai ia balik. Lalu yang ketiga itu hukum asal adalah ketiadaan. Misalnya, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib atau cacat barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual, karena pada asalnya cacat itu tidak ada. Ada pula ulama yang menyatakan karena hukum asalnya adalah akad jual beli telah terjadi. Sudah tentu ada kekecualian, yaitu apabila si pembeli bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang itu telah ada ketika barang tersebut masih di tangan penjual. Lalu yang keempat itu asal setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat. Contohnya nih, seorang wanita sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan bayi itu meninggal, maka meninggalnya bayi itu tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang lama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu paling dekat dengan kematiannya. Lalu yang kelima, hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang haramannya, maka hukumnya boleh dimakan. Lalu yang keenam, barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya. Contoh misalnya seorang ragu-ragu apakah ia sudah wudhu atau belum, maka yang dianggap adalah ia belum berwudhu. Kenapa? Karena belum wudhu merupakan hukum asal, yakni seseorang itu pada dasarnya lepas bebas, sedangkan wudhu salah satu dari bentuk daripada beban. Lalu yang ketujuh adalah barang siapa telah yakin melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya, maka atau perbuatan itu dibawa kepada yang sedikit. Misalnya nih,
debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama. Lalu kreditur merasa ragu apakah angsuran yang telah dilakukan itu 6 kali atau 7 kali. Maka harus dianggap baru mengangsur 6 kali karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini. Dan yang terakhir yaitu hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Contohnya, jika ada seseorang yang bersumpah tidak akan menjual rumahnya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah jika mewakilkan ke orang lain untuk menjualnya, karena makna hakiki menjual adalah dirinya sendiri yang menjual langsung, bukan orang lain yang menjual atas nama dirinya. Dan hukum asal dalam perkataan adalah makna hakikinya. Baik, kesimpulan dari materi ini, al-yakin la yuzalu bisyak adalah kaidah yang penting dalam kehidupan manusia. Seseorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal yang diyakini dan menghilangkan syak yang mengganggu pikiran. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai kaidah fikih, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Zainal Abidin Muza, BIS MIRKH, dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.